Episode 21. Kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Hujan turun seperti sesuatu yang ingin menghapus jejak. Saka tidak tahu, malam itu bukan sekadar rasa balas budi, tapi awal dari kesalahan yang tak termaafkan. Itu adalah titik runtuhnya. Telepon berdering. Lagi-lagi nama Celia. Padahal Saka sudah mengirim pesan sebelumnya. Malam ini ia akan menemui Alea. Ia ingin memperbaiki semuanya. Dan Saka juga sudah bilang mereka tidak bisa sering bertemu. Namun tetap saja wanita itu kembali menghubunginya. Terpaksa Saka mengangkatnya hanya untuk bilang dia tidak bisa datang. Kah? Suaranya gemetar, hampir terisak. Aku salah minum obat. Aku nggak kuat sendirian. Saka memejamkan mata. Awalnya ia ragu, tapi dia takut terjadi sesuatu. Ia tahu ia seharusnya tidak datang, tapi rasa bersalah selalu lebih kuat dari logika. Pada akhirnya ia tidak bisa mengabaikan Celia karena takut terjadi sesuatu yang membahayakan. Apartemen Celia gelap, hanya lampu sudut ruangan yang menyala redup. Celia duduk di lantai, bersandar pada sofa. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Saka, aku takut. Kalau aku, kenapa nggak ada yang tahu? Saka panik. Ia membantu Celia berdiri dan menggendongnya ke kamar, memberinya air, memastikan napasnya stabil. Aku di sini. Tenanglah. Kalimat yang terlalu sering ia ucapkan. Celia menggenggam kerah bajunya. Jangan tinggalin aku malam ini. Tolong. Saka duduk di tepi ranjang, berniat hanya menjaga. Tapi Celia tidak berhenti menangis. Ia memeluk Saka erat. Terlalu erat. Aku gak pernah punya siapa-siapa selain kamu. Saka mencoba melepas. Sel, jangan begini. Alea aja belum tentu milih kamu. Kalimat itu seperti api kecil yang menyambar bensin. Saka sedang rapuh, sedang cemburu, sedang takut. Dan Celia tahu itu. Ia tahu persis di mana letaknya malam itu. Batas yang selama ini ia jaga akhirnya runtuh. Mereka terbuai suasana. Saka melampiaskan rasa marah dan cemburunya dengan cara yang salah. Dan Celia bahagia karena pada akhirnya rencana yang selama ini ia mainkan akhirnya berhasil. Mereka melakukannya. Pagi datang terlalu cepat. Saka terbangun dengan jantung berdegup tak wajar. Dan kesadaran itu menghantamnya seperti tembok beton. Terlalu dekat, terlalu nyata. Dan mereka bersama tanpa sehelai baju pun. Ia bangkit cepat. Tidak, ini salah. Ini gak seharusnya terjadi. Celia duduk pelan, menarik selimut sampai ke bahunya. Kamu yang gak berhenti semalam, kah? Saka menatapnya tak percaya. Tidak, aku gak mungkin. Celia mulai menunjukkan raut wajah memelasnya. Bukan raungan hanya beberapa tetes air mata, tapi dalam hatinya tersenyum menang. Kamu bilang kamu capek selalu jadi yang gak dipilih oleh Alea. Kamu bilang kamu takut Alea pergi. Saka terdiam, pikirannya kacau. Ia mencoba mengingat, tapi yang ia ingat hanya hujan dan emosi yang meledak. Celia menatapnya dalam. Sekarang kamu gak bisa pura-pura gak terjadi apa-apa. Apa kamu setega itu padaku? Setelah melakukan semua ini, Henning, lalu satu kalimat yang terasa seperti jebakan yang akhirnya tertutup. Aku gak akan menggugurkan apapun yang terjadi semalam. Saka membeku. Siang itu, Celia menemui Alea. Bukan di kafe, bukan di taman, tapi di ruang kerja Alea. Di tempat yang selama ini jadi wilayah aman Alea. Celia berdiri di depan mejanya tanpa permisi panjang. Ada apa? Kamu sampai datang ke sini? Alea, aku gak mau bertele-tele. Alea mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang, profesional. Semalam Saka sudah tidur sama aku. Kata-kata itu tidak diucapkan pelan, tidak berbisik, tapi tegas, seolah ingin memastikan setiap hurufnya menancap. Ruangan terasa menyempit. Alea sangat terkejut. Ia tidak berkedip, tapi ia berusaha tampil tetap tenang. Celia melangkah mendekat. Dia bilang, dia bingung. Dia bilang, dia capek selalu nunggu kamu berubah. Dia bilang dia tak bisa kehilanganmu. Tapi itu bohong. Selama ini dia hanya tidak terbiasa tanpa bantuanmu. Celia mengucapkannya dengan percaya diri. Alea masih diam. Dan justru diam itu yang membuat Celia sedikit terguncang. Aku gak datang buat minta maaf, lanjut Celia. Aku datang buat bilang, kamu harus relain dia. Suasana tiba-tiba sunyi. Beberapa detik yang panjang. Lalu Alea berdiri. Perlahan ia berjalan mendekati Celia. Tidak marah, tidak, gemetar. Tatapannya tajam, tegas, dan jelas. Kamu pikir aku mempertahankan dia karena aku takut sendirian? Celia terdiam. Alea melanjutkan. Suaranya rendah,
tapi penuh tekanan. Kalau seorang laki-laki bisa berpindah hanya karena satu malam yang rapuh, maka dia memang tidak pernah pantas berdiri di sisiku. Celia tidak menyangka jawaban itu. Alea mengambil tasnya. Kalau kamu mau dia, ambil saja, tapi jangan datang padaku. Seolah-olah aku harus berkorban untuk kesalahan yang bukan milikku. Kalimat itu bukan jeritan, tapi lebih menghancurkan kepercayaan diri seorang Celia. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan senyum kemenangannya. Dan saat Alea berjalan keluar ruangan, ia tahu satu hal, ia mungkin berhasil menjebak Saka, tapi ia tidak pernah berhasil mengalahkan Alea. Malamnya, Saka berdiri di depan apartemen Alea. Wajahnya hancur. Alea, dengar aku dulu. Alea membuka pintu. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Alea itu nggak sengaja. Lea, aku hilaf. Aku nggak sadar. Aku lagi kacau. Alea mendengarkan tanpa menyela. Saka memohon. Aku cuma mau kamu. Aku nggak pernah cinta sama dia. Kalimat itu membuat Alea tersenyum tipis. Sudah hentikan dramamu. Aku capek. Suara Alea lembut tapi tegas. Hilaf itu 1 detik. Tapi kamu datang ke dia berkali-kali selama 2 tahun. Saka terdiam. Kamu selalu bilang aku yang kamu pilih, tapi kamu selalu ada di tempat dia butuh kamu. Air mata akhirnya jatuh di wajah Saka. Aku salah besar. Alea mengangguk. Iya, baguslah kalau akhirnya kamu sadar. Suasana sunyi, dan untuk pertama kalinya aku memilih berhenti. Saka, sudah cukup sampai di sini. Jangan membuatku semakin sakit. Saka menggenggam tangannya. Jangan, Alea, aku mohon. Aku janji akan. Alea menarik tangannya pelan. Tidak ada kesempatan kedua untuk sesuatu yang sudah menghancurkan harga diriku. Kalimat itu tidak keras, tapi final. Saka berdiri di luar apartemen. Pintu tertutup, dan kali ini ia benar-benar kehilangan Alea. Bukan karena Arsen, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Di dalam apartemen, Alea duduk sendirian. Dadanya terasa sakit, dan akhirnya dia menangis. Ia menyesal telah menyia-nyiakan hidupnya selama 2 tahun ini dengan orang yang salah. Tapi ia lega dengan keputusannya, karena keputusan yang diambil dengan sadar tidak perlu disesali. Ia mengambil ponsel dan menghapus nomor Saka perlahan, tanpa ragu. Bersambung.